Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Kali ini OCM akan bacakan artikel berita tentang Gibran yang mengikuti Pilkada Solo. Gibran ikut Pilkada Solo, Arbi. Dia nyelonong-nyelonong karena bapaknya berkuasa. Pengamat, apa modal Gibran jadi wali kota? Logikanya di mana? Nggak masuk akal. Gibran ikut Pilkada Solo, Arbi. Dia nyelonong-nyelonong karena bapaknya berkuasa. Pengamat politik Arbi Sanit menilai Gibran Raka Buming Raka maju di pemilihan wali kota atau Pilwalkot Solo 2020 hanya karena memanfaatkan nama besar sang ayah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dia, Gibran sendiri, nyelonong-nyelonong karena ada bapaknya berkuasa, kata Arbi kepada netralnews.com Senin 27 Juli. Padahal dari segi kemampuan, Arbi berpendapat Gibran belum layak jadi orang nomor satu di Solo karena belum ada pengalaman di politik maupun birokrasi. Pengalaman gak ada, sekolahnya apa, karir di politik juga tidak ada. Lalu apa modalnya untuk memimpin ratusan ribu manusia di Solo, kata Arbi kepada netralnews.com Senin 27 Juli. Di situ Solo banyak orang yang berpengalaman segerobak, orang yang berpendidikan selangit. Lah apa dia Gibran? Sudah pantas memimpin orang-orang itu? Logikanya di mana itu? Nggak masuk akal, sambungnya. Arbi bahkan meragukan pemahaman Gibran tentang konsep-konsep dasar dalam bernegara dan berpolitik. Konsep-konsep dasar politik saja mungkin dia nggak paham. Konsep-konsep dasar bernegara dia nggak ngerti. Republik Kedaulatan Rakyat, nah itu semuanya diabaikan, paparnya. Arbi menyebut seharusnya calon kepala daerah adalah sosok yang arif, pendidikannya baik, rekam jejaknya sudah teruji, berpengalaman di birokrasi maupun politik. Harusnya yang memimpin itu orang yang arif, orang yang berpendidikan terbaik, yang berpengalaman di politik dan birokrasi. Jadi yang terbaik itu ya harusnya jadi pemimpin, pungkasnya. Pengamat, apa modal Gibran jadi wali kota? Logikanya di mana? Nggak masuk akal. Sejumlah pihak beranggapan bahwa pencalonan Gibran Raka Buming Raka di pemilihan wali kota Pilwalkot Solo 2020 merupakan upaya Presiden Joko Widodo untuk membangun dinasti. Mengomentari hal itu, pengamat politik Arbi Sanit mengatakan dinasti politik adalah sesuatu yang lumrah di dunia, bahkan terjadi juga di Amerika Serikat dan notabene sebagai negara rujukan demokrasi. Sebagai contoh, Arbi menyinggung soal dinasti politik keluarga Kennedy. Ia mengatakan setelah John Fitzgerald Jack Kennedy atau terpilih sebagai presiden pada November 1960, dia mengajak adiknya Bobby Kennedy dan Ted Kennedy untuk menempati jabatan-jabatan penting di pemerintahan federal. Sebenarnya dinasti itu di negara demokrasi juga berjalan, seperti Kennedy misalnya, itu di negara biangnya demokrasi, kata Arbi kepada netralnews.com Senin 27 Juli. Namun demikian, Arbi menyebut sebelum keluarga Kennedy menempati jabatan-jabatan penting di AS, mereka telah dibekali dengan pendidikan yang baik serta diarahkan sejak muda untuk berkarir sebagai abdi negara, baik sipil maupun militer. Tapi masalahnya adalah John Kennedy, Presiden AS ke-35, dan juga adik-adiknya itu pengalamannya segerobak, sekolahnya top, Harvard, lalu dia aktif di partai, ujarnya. Dinasti Kennedy menurut Arbi berbeda jauh dengan dinasti yang ingin dibangun Jokowi lewat putra sulungnya Gibran. Pasalnya, Arbi menilai Gibran belum memiliki bekal apa-apa untuk menjadi pemimpin. Gibran ini pengalaman juga nggak ada, sekolahnya apa, karirnya di politik juga tak ada. Lalu apa modalnya untuk memimpin ratusan ribu manusia di Solo, ucap dia. Di situ Solo banyak orang yang berpengalaman segerobak, orang yang berpendidikan selangit. Lah, apa dia Gibran sudah pantas memimpin orang-orang itu? Logikanya di mana itu? Gak masuk akal, sambungnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.